Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Masyaallah kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'da dzalik. Rabbana zidna ilman, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Amin. Yang saya hormati Ketua Yayasan Al-Hikmah beserta jajarannya, dan yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Hikmah beserta dengan jajarannya, dan semua yang hadir, muslimin muslimat, ikhwan akhwat, ya, dengan tidak meminta izin saya, ya, kalau saya sebut nama satu-satu nggak kenal ya Pak, maaf. Ini pastinya dengan tidak merasa takzim saya, hormat saya, yang semoga terus Allah mencintai kita semua dan memberkahi kita semua, dan kita juga berharap pertemuan yang mulia ini bisa menjadi wasilah buat kita untuk mendapatkan ridho serta oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin wa amin. Sebelum saya menyampaikan materi apa yang menjadi kajian kita pada petang sore hari ini, izinkan saya untuk sama-sama mengajak para jamaah untuk mendoakan, khususnya dari segenap pengurus DKM yang telah mendahului kita, segenap pengurus yayasan telah mendahului kita, para guru kita, juga para pewakaf di masjid ini. Semoga Allah tempatkan di tempat yang terindah, yang terbaik dalam diri Allah. Al-Hadiniyah wa serta Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. As-shaimuna wa shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita pada petang sore hari ini jelang ibadah iftar atau futur sudah melaksanakan berbagai macam aktivitas ibadah, ya, termasuk saum di antaranya, dan ini merupakan salah satu ibadah wajib yang tidak boleh tidak, ya. Dan ayatnya mungkin sudah bolak-balik kita telaah, ya, kita kaji, utamanya dalam kultum-kultum Ramadan. Dan ini memang seperti Al-Baqarah 183, 184 sampai 187 seperti menjadi apa? Ayat musiman, ya Pak, Ibu, kita bahas terus. Tapi memang namanya ayat Allah, tidak ada istilah basi. Selalu ada nuansa keilmuan yang baru terus. Karena ilmu Allah itu jangkauannya, cakupannya melebihi tingginya langit, luasnya samudra, ya. Kata Allah, bila ilmu Allah dicatat dengan tinta sebanyak di lautan, dan ditambah segitu lagi, itu 2 kali air laut sudah mengering, ilmu Allah belum habis. Saking luasnya, tingginya, jauhnya, lebarnya apa ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk masalah saum atau puasa. Hanya puasa sudah biasa kita laksanakan, tapi setiap kali Ramadan selalu dibahas. Kemudian juga tentang zakat. Zakat setiap saat, setiap Ramadan dilaksanakan, khususnya zakat fitrah, juga zakat-zakat yang lain. Tapi selalu ada sesuatu yang kita belum ketahui. Nah, ini artinya apa? Bahwa thalabul ilmi ini menjadi perkara fardu. Thalabul ilmi menjadi perkara fardu, bukan wajib, Pak, bukan wajib, ya, tapi fardu. Ya, Nabi bersabda, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Mahdi ilal lagi. Untuk ilmu itu fardu, dan
untuk muslim laki-laki dan muslim perempuan, dari mulai buayan sampai yang lahat. Jadi fardu itu adalah ibadah yang tidak bisa dibadalin, nggak bisa diganti sama orang lain, harus kitanya, seperti sholat 5 waktu. Nah, di sholat 5 waktu kan fardu, makanya nggak bisa digantiin. Walaupun kita sibuk apapun, nggak bisa diganti sama orang lain, nggak bisa nitip. Beda dengan zakat, bisa dijakatin sama orang lain, bisa nitip, ya, karena wajib. Begitu juga dengan puasa, masih bisa dibadalin, juga bisa bayar fidyah, ya, karena bukan fardu. Kalau ini adalah fardu, nggak bisa juga dibadalin. Jadi kalau kita sebagai suami taklim, istri juga tetap harus taklim. Nggak cukup gugur gara-gara suami sudah taklim. Begitu juga istri taklim, suami harus taklim. Nggak kewajiban suami gugur gara-gara istri taklim. Begitu juga kita sebagai orang tua harus taklim, harus ngaji. Nggak gugur gara-gara anak-anaknya sudah pada ngaji. Untuk orang tua juga harus ngaji. Nah, karena saking pentingnya ilmu, mulai dari mahdi, buayan sampai liang lahat, nggak ada pensiunnya, Pak. Pensiun setelah kita mati, istirahat di kuburan yang sepi. Nah, para sekalian, zakat itu memang diwajibkan seiring dengan kewajiban saum atau puasa. Nah, puasa itu diwajibkan tahun kedua Hijriah, ya Pak, tahun kedua Hijriah. Jadi Nabi 13 tahun di Mekah belum ada kewajiban puasa, belum ada kewajiban zakat, adanya baru sholat saja. Itu pun kewajibannya setelah Nabi Mi'raj, sebelumnya belum ada kewajiban sholat 5 waktu. Jadi setelah ada kewajiban saum, ya, turun Al-Baqarah 183, 184, ya Pak, 183, 184. Nah, ini perintah untuk puasa. Dan ketika turun ayat ini, Pak, puasanya belum seperti kita sekarang, ya, belum dimulai dari apa? Subuh sampai maghrib, belum. Mulai dari isya, Pak, sampai maghrib, isya sampai maghrib. Sebelum turun ayat ke 187, ya, dari mulai apa? Isya sampai maghrib. Dan nggak boleh ada hubungan badan di malam hari sebelum turun ayat ke 187. Makanya waktu itu termasuk Umar bin Khattab, ya Pak, datang halak tuh celaka tuh. Kenapa? Rupanya di malam hari hubungan badan. Nah, baru turun Quran Al-Baqarah 187. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ukhilla lakum lailatas syami rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba 'alaikum wa 'afa ankum. Fal ana basyiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Sampai akhir ayat. Telah diwajibkan, telah dihalalkan buatan hubungan badan di malam hari itu. Ukhilla lakum, dihalalkan, tadinya haram. Nah, kemudian juga mulai ada perintah untuk mengawali puasa di waktu subuh. Kulu wasrobu hatta yatabayyanakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Silakan kau makan minum dari mulai fajar. Jadi bukan mulai isya, mulai fajar subuh. Fakulu wasrobu, makan minum sahur, ya, sehingga jelas antara benang putih dengan benang hitam. Minal fajar. Jadi tadinya dari mulai isya tuh, Pak. Itu. Jadi para sahabat tuh ngalami puasa mulai dari isya sampai maghrib. Makanya ada kasus kejadian sahabat Nabi, Pak, karena saking lelahnya bekerja dari kebun, ketiduran bablas sampai isya, bangun isya, ya sudah, airnya nggak buka, nyambung puasa. Kebayang nggak Pak tuh? Nyambung, gitu ya. Jadi kita ini melakukan ibadah saum, ya, dengan syariat yang sudah mapan, jelas dan mudah, ya. Bahkan masih ada rusuh, ada keringanan, Pak, ada keringanan untuk orang yang sakit, yang safar, yang berat, ya, di 184-nya. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyam
min ukhra. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa khairan fa huwa khairun lahu. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puasa yang wajib itu ternyata hanya ayaman makdudat, beberapa hari yang ditentukan saja, enggak setiap hari sepanjang tahun, tapi hanya beberapa hari yang telah ditentukan saja. Itu pun untuk faman kana minkum maridun, siapa di antara yang sakit, aw ala safarin atau dalam perjalanan, boleh enggak puasa. Faidatum min ayam min ini namanya rukhsah. Boleh enggak puasa, tapi dengan catatan harus bayar pokok di hari-hari yang lain. Nah, bahkan untuk yang enggak kuat sama sekali, Pak, enggak usah dibayar dengan puasa. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amun miskin. Buat orang-orang yang berat karena usia, yang rentak, yang tua, yang mungkin nanti di bulan Syawal nggak mungkin bisa ganti, Dzulqa'dah nggak bisa ganti karena semakin tua pastinya, maka fidyatun ta'amun miskin. Silakan membayar fidyah. Ta'am bernasih makanan kepada orang miskin. Ya. Di hadis ini disebutkan fidyah itu nggak banyak, cuma satu mud, Pak. Satu mud itu adalah seperempat sok. Ya, kalau kita zakat satu sok ya, Pak. Satu sok itu berapa, Pak? 3 liter setengah atau 2 kilo setengah. Nah, kalau fidyah itu satu mud, itu berarti seperempatnya. Diberikan langsung to'am, bentuknya to'am. Ya, jadi sampai jelas to'am miskin. Artinya aslinya makanan. Ya, jangan duit. Ya. Karena kalau ngasih duit, Pak, khawatir nanti juga bukan lagi dipakai untuk beli beras untuk makan, untuk dimakan ya, Pak. Takutnya nanti beli pulsa, beli petasan apa lagi ya, Pak. Nah, ini ya, petasan gimana? To'am. Jadi bukan bukan yang lain-lain, bukan fulus ya, bukan nukut ya, bukan warik ya, bukan, tapi to'am, makanan. Seperti itu. Makanya panitia kalau ada yang ngasih uang, Pak, nggak apa-apa, terima aja, tapi nanti beliin beras gitu ya, terima aja, jangan tolak, terima aja gitu. Nanti kita bantu ya dengan beliin beras supaya nanti orang yang menerimanya bentuknya beras, seperti itu. Nah, jadi seiring dengan diperintahkannya ibadah sholatnya, turun juga perintah ayat-ayat tentang zakat ya. Yang turun Al-Quran surat At-Taubah 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudh min amalin shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakan lahum. Ini perintah. Ambil ya, kata Allah, dari mereka itu akan zakat mereka, sedekah itu, Pak, berjamaah. Nah, pertama memungut zakat, kata Allah, itu tutahhiruhum, kamu sedang mensucikan mereka, sedang mensucikan dan membersihkan mereka. Washolli 'alaihim, dalam waktu mungut zakat, kata Allah, doakan mereka. Washolli 'alaihim. Nah, ini jadi jangan sampai salah, lupa ya, Pak. Jadi waktu mungut zakat itu apa? Washolli 'alaihim, doakan atas mereka. Inna sholataka sakan lahum, doamu itu buat mereka tenang, buat yang ngeluarin zakat jadi tenang. Nah, jadi ini perintah untuk siapa? Nabi pada waktu itu, berarti untuk kita semua sebagai ya, sebagai pelaksana pengurus ya zakat, atau amil zakat. Jadi suruh pungut, Pak, pungut. Nah, ini termasuk salah satu cara yang memang praktisnya seperti itu dari Allah. Jadi kalau kita sebagai amilin, Pak, disuruhnya itu mungut. Pak, mungut itu berarti mesti kita keliling, Pak, ke rumah-rumah, baru namanya mungut. Kalau kita cuma pasang meja di masjid, namanya bukan mungut. Apa, Pak? Adang-adang. Ya nunggu ya. Nggak maksimal. Walaupun memang ada. Jadi untuk ukuran orang mengeluarkan zakat, infak, sedekah itu memang ada 3 macam tingkatan. Ada orang yang sadar-sadarnya, Pak, nggak dipungut juga nganterin, itu ada. Ya. Jadi untuk orang yang sadar akan zakat, infak, nggak dipungut pun dia nganterin. Ini memang topnya orang. Ya. Untuk urusan masalah harta, sedekah, zakat, infak, ada yang tanpa dipungut memang nganterin. Ini kalau semuanya kayak gini memang enak, Pak, ya kan, nganterin semua, sadar zakat semua, nganterin semua enak. Tapi nggak semua juga sadar seperti itu.
Nggak semua orang itu memiliki kesadaran ya bahwa tadi zakat itu perlunya kita. Kan selama ini ada orang punya pengertian bahwa kita ngeluarin zakat itu yang butuh adalah mereka, fuqara masakin. Salah kalau ayat tadi ya, atau ayat 103 itu. Yang butuh kita muzaki, bukan mustahil. Karena kata kamu mengejar tutohiruhum wa tuzakkihim, kamu mensucikan mereka, kamu bersihkan diri. Kita yang butuh mengeluarkan zakat, bukan mereka yang butuh. Tapi kita yang butuh tazkiyah, pembersih jiwa dan harta. Jiwa dibersihkan dari sifat bakhil. Harta, kalau memang dari harta kita masih tercemar dengan hal-hal yang subhat, misalnya apalagi haram. Jadi kita yang belum. Artinya gini Pak Ibu, seandainya nggak ada fakir miskin sekalipun, zakat harus dikeluarkan. Karena haknya Allah. Jadi kita ngeluarin itu bukan karena ada fakir miskin, bukan. Nggak ada pun harus dikeluarin, itu haknya Allah. Tapi kebayang nggak Pak, kalau nggak ada yang menerima dari fuqara masakin. Pernah terjadi kapan Pak? Zaman Khulafah Umar bin Abdul Aziz, ya kan. Sampai beliau bilang, jalanlah kalian sampai sekian ratus kilo sampai habis ini zakat harus berjalan, harus dihabisin, nggak boleh diendor, ya, dihabisin, jalan sekarang sampai sekian ratus kilo. Jadi cari, karena pada waktu itu Muslim sudah sampai tingkat ideal, ya, punya rumah, punya pekerjaan, punya kendaraan, punya pembantu, sehingga Muslim itu luar biasa pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, sehingga hampir nggak ada mustahik di sekitar itu. Nah, keluar daerah, jadi harus habis. Nah, alhamdulillah hari ini Pak, kalau kita menerima zakat, mau zakat, mustahiknya masih banyak. Mustahiknya masih untuk ukuran yang 8 asnaf, ya, berapa Pak asnaf Pak? Di surat atau ayat 60 itu masih ada semua. Serius, masih ada semua itu. Nah ini ya, jadi zakat itu kita yang perlu mengeluarkan. Nah kita membantu dengan memungut. Tadi pertama ya memang kalau buat yang sadar ya kita akan ngantri. Ini yang bagusnya orang beriman yang sadar akan infak zakat. Yang kedua memang tadi ada orang akan mengeluarkan zakat atau infak kalau kita pungut. Karena dengan kita memungut itu pertama Pak, efektifnya adalah mereka yang sibuk terbantukan. Ya, mereka yang sibuk Pak, karena urusan lebaran misalnya ini itu sehingga nggak sempat nganterin ke masjid, terbantu dengan kita memungut. Yang kedua, dengan kita memungut yang lupa, jadi teringatkan. Mungkin karena kesibukan lupa dengan zakat, lupa. Nah, dengan kita memungut, maka jadi terbantukan. Dan kemudian ada cara yang ketiga Pak. Saking pentingnya zakat harus dikeluarkan, kan itu haknya Allah, maka zaman Abu Bakar sempat mau diperangi buat orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Jadi buat orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat harus diperang. Kata Abu Bakar begini, siapa di antara kalian yang di zaman Nabi mengeluarkan tali sepatu, kalau di zamanku nggak mengeluarkan, akan saya perang. Jadi karena terkait haknya Allah. Jadi di sini ada kezaliman. Ya, kalau sampai para muzaki ini tidak mengeluarkan zakat. Nah, dengan kita memungut itu Pak, kita akan apa? Membantu mengingatkan, membantu mereka juga yang tadi nggak sempat, ya. Dan bahkan kita bisa menyediakan sedekah-sedekah yang lain, zakat fitrah, zakat mal, barangkali ada simpanan, ada tijarah ya Pak, mujaroah, perniagaan, atau mungkin juga kita ingatkan barangkali dia ada apa? Ada fidyah, atau mungkin juga ada jariyah, atau mungkin juga ada tatau, ya. Karena tadi Al-Baqarah 4, faman tatau akan kalau kan bertatau itu lebih baik. Tatau itu memberikan sesuatu yang lebih di luar yang wajib. Jadi bisa efektif per langkah kita itu bisa banyak hal kita dapatkan. Zakat fitrah bisa kita pungut, zakat amal juga bisa, zakat yang lain, ya termasuk juga mungkin sodako, infak pun bisa. Ini pentingnya. Nah, saking pentingnya dan wajibnya nih zakat, sampai Abu Bakar sempat memerangi. Dan Allah mengancam buat orang-orang tidak mengeluarkan zakat. Ya. Ancamannya di akhirat. Ya. Dalam Quran surat At-Taubah ya, ayat 35 disebutkan begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
yauma tuhma 'alaiha fin nari jahannam fatukwa biha juhum fatukwa biha juhum wa zuhuruhum hadza maka milik anfusikum. Nah, itu pada hari nanti Pak, itu harta-harta yang tidak dikeluarkan zakatnya kata Allah akan dibakar di neraka jahanam. Sudah dibakar dan fatukwa akan disetrikakan di pelipis, lambung dan punggung mereka. Jadi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakatnya itu hartanya akan dibakar di neraka jahanam. Kemudian fatukwa dia disetrikakan dari mulai pelipis mereka, lambung, punggung, disetrika loh Pak, Bu. Yang setrika itu bukan ditempelin, kalau nempel. Ini berarti mondar mandir itu Pak, mondar mandir, digosok kata Allah, fatukwa biha sambil dikecam. Hadza mana kana sumri anfusuk, ini yang kamu simpen. Jadi itu yang Pak, yang gosok itu kan gemes banget. Hadza makana sumri anfusikum. Rasakan Mas seperti itu. Itu At-Taubah 35. Ancaman buat orang-orang yang tidak menerima zakat. Maka per kita mengucap zakat itu membantu tutohiruhum wa tuzakkihim biha. Mensucikan mereka, membersihkan mereka di harta yang masih tercemar dengan perkara yang kotor. Tapi jangan gimana begini Pak. Saya pernah isi materi seperti ini Pak di BBG sini, BBG bahan bakar gas. Kalau gitu enak dong. Kan dengan kita ngeluarin zakat kita akan tersucikan harta kita. Kalau itu korupsi aja, ini kita zakatin. Ada benar tuh Pak, begitu. Nggak seperti yang namanya kita mensucikan itu, membersihkan itu harus ngotorin dulu Pak. Kita mandi ini Pak, yang sehari 2 kali kan kita guling-guling dulu kan di tanah. Kita kayak saya Pak, motor sudah pakai kaos dalam, pakai baju, pakai jaket, begitu mandi ya kotor aja, dakinya ada. Maka kata Nabi, zakat ini dakinya orang-orang kaya sebenarnya itu. Daki itu sebenarnya, karena pembersih kan. Jadi membersihkan itu nggak harus ngotorin, otomatis. Dari yang kita dapat itu ada yang masih tercemar dengan subhat, haram. Nah, akan tersucikan kata tadi, tudzahiruhum wa tuzakkihim. Kamu membersihkan mereka dan mensucikan mereka. Membersihkan dari harta yang tercemar dengan perkara yang subhat, kemudian membersihkan hati dari yang sifat bakhil. Jadi sebenarnya yang diuntungkan itu muzaki, bukan mustahik. Maka jangan sampai kita punya pikiran begitu kita ngeluarin zakat merasa mengenyangkan mereka, merasa mensejahterakan mereka. Tidak, kita yang terbantukan karena masih ada mereka. Coba kalau nggak ada, ya. Jadi kita yang terbantukan sebenarnya. Jadi fuqara masakin azas manfaat saja, tapi tadi kewajiban per kita. Nah ini kalau sekalian, tapi ini kalau sudah terkait dengan masalah harta, memang tadi ya perlu kita serius nanganinya. Nah termasuk istilah kita tadi pungut biar maksimal. Nggak cukup dengan mungut saja. Setelah kita mungut harus kita didistribusikan, ya. Untuk asal yang jelas ya, untuk fuqara, masakin, amili, mu'alaf, ghorimin, ibnu sabil fi sabilillah. Nah, itu kita soal ini pertanggungjawaban kita di hadapan Subhanahu wa taala. Insyaallah. Silakan ya Pak, silakan yang tanyakan. Ini udah waktu nggak mau mepet nih. Ayo silakan. Mungkin dari Bapak-bapak ya. Yang ada tentang zakat mal, zakat fitrah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kebetulan di bulan Ramadan ini kan alimah memang rutin ya mengadakan peraliman zakat, yang mana itu ada zakat fitrah, zakat mal, dan ada juga fidyah. Nah kami dalam hal ini, juga saya di bidang pendidikan dan sosial itu memang membawahi di bidang itu basmah ya, untuk zakat fitrah, zakat mal dan fidyah. Nah selama ini yang kami lakukan ya memang penerimanya yang tadi Pak, jadi kalau saya dari buka konter aja buka konter, lalu kemudian di situ ada pengusahaan antara
fitrah, terus ada fidyah, zakat mana. Kan kami tidak hanya menerima saja, kami kan harus mengelola dan mendistribusikan. Yang saya tanyakan ini kaitannya ke praktek yang sebaiknya supaya kita sebagai panitia atau semacam pengurus itu agak lega Ustaz. Karena yang sekarang ini kami masih punya saldo dari tahun kemarin, dan dari pengurus yang ada itu bolehkah misalnya ini kita terima zakat mal itu khusus untuk misalnya untuk beasiswa dan sebagainya. Padahal kita ada penjelasan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang sumber maliyah kita itu banyak ya Pak. Ada tadi zakat, kalau di Ramadan ada zakat fitrah, juga ada zakat mal, ya, zakat juga macam-macam ya Pak. Ada zakat profesi, tijaroh ya, perniagaan, ya. Kemudian juga ada jariah dan ada infak, ya, sodakoh. Ya. Walaupun juga nggak sebanyak pada zaman Nabi dan para sahabat. Kalau zaman itu memang lebih banyak lagi karena ada fai, ada ghanimah yang lebih banyak lagi. Nah tadi betul. Jadi ketika kita sudah menerima, ya menampung, memungut, maka pertanggungjawaban kita pertama menyalurkan itu. Nah kemudian khusus untuk zakat fitrah itu adalah untuk fuqara masakin, untuk fuqara masakin, dan harus habis sebelum sholat Id. Ya. Jadi sebelum sholat itu harus habis. Itu untuk zakat fitrah harus habis. Ya. Jadi kalau di sekitar kita sudah nggak ada fuqara, ya kita harus melebar ke tempat yang lain. Itu untuk zakat fitrah harus habis. Jadi jangan sampai ya sholat Id sudah dilaksanakan di masjid masih ada karungan beras, gitu ya. Kecuali kalau sudah memang jelas ya Pak, karungan berasnya memang sudah di atas nama makan mustahik ya, hanya belum sampai doang misalnya seperti itu. Jadi harus dipastikan habis untuk zakat fitrah. Gitu. Nah kemudian untuk zakat mal ya itu kalaupun kita mau menahan itu ya untuk asnaf-asnaf yang memang nggak setiap saat ada, seperti asnafnya mu'alaf misalnya. Jadi mu'alaf itu juga alokasi dan tetap harus ada, dan mu'alaf kan nggak setiap saat ada, tapi tetap ada. Jika nanti begitu ada orang masuk Islam di tempat kita ini, kita bisa nyamping dengan uang zakat itu, karena memang sudah ada anggarannya yang kita sisihkan dari zakat mal tadi. Nah itu, jadi ini bisa tetap ada di kas, ya, karena memang anggaran untuk mu'alaf, ya seperti itu. Kemudian juga untuk rikop. Nah untuk rikop itu untuk memberikan budak Pak, memberikan budak. Hari ini tidak ada perbudakan. Nah kalau di Basnas itu dialihkan untuk memerdekakan kebodohan. Ini dialihkan kepada apa Pak? Beasiswa kan tadi ya, dialihkan untuk memerdekakan kebodohan, berarti untuk beasiswa. Nah ini bisa kita yang ngatur, kan beasiswa biaya pendidikan kan mungkin per bulan atau kan, jadi harus ada, itu dari Rikop. Nah, itu untuk memerdekakan kebodohan untuk beasiswa. Bahkan sebenarnya untuk orang-orang yang sedang thalabul ilmi Pak, sedang belajar termasuk kategori fisabilillah dan termasuk mustahik juga terus asam itu. Jadi orang-orang yang sedang thalabul ilmi itu termasuk yang fisabilillah. Hadisnya kan jelas. Man kharaja fi thalabul ilmi fa wa fi sabilillah ayar jia. Siapa yang keluar untuk ilmu, maka selama itu pula dalam fi sabilillah, hingga siap nggak dia kembali. Jadi termasuk orang yang berhak mendapatkan bagaimana zakat mal tadi. Itu, dan itu kan tadi thalabul ilmi taklim Pak, dalam hal ini taklim kan adanya setiap saat ya Pak, mungkin seminggu sekali gitu ya. Ada terus gitu kan. Artinya anggaran itu ada, bisa kita alokasikan dari zakat mal itu. Karena taklim di masjid ini setiap saat ada. Itu proses fisabilillah, entah itu untuk asatidnya ya kan, masuk fisabilillah kan Pak, fisabilillah itu. Nah termasuk bisa dianggarkan dari tadi zakat mal, karena termasuk di proses fisabilillah.
Jadi kegiatan dakwah, kegiatan tarbiyah, kegiatan taklim termasuk kegiatan fisabilillah, Pak. Kegiatan dakwah, kegiatan taklim, kegiatan tarbiyah itu termasuk fisabilillah. Termasuk fisabilillah. Nah, kita kan tarbiyah ada ya tarbiyah ada kan? Ada. Taklim ada, dakwah ada. Termasuk di alokasi dari fisabilillah seperti itu. Itu. Jadi artinya kita nggak akan kekurangan apa? Nggak kekurangan lokasi untuk menyalurkan dana-dana tadi, tidak gitu. Makanya pungut juga terus. Apalagi zakat itu kan bukan per tahun sekali. Kalau tahun sekali kan zakat fitrah. Atau kalaupun zakat yang setahun sekali Pak, zakat simpenan kan nggak bisa Ramadan ya Pak. Itu sifatnya haul. Ya, simpanan atau tijarah. Tijarah itu perniagaan ya Pak. Kalau kita misalnya mulai usahanya bulan Zulqa'dah ya nanti ngeluarin zakatnya bulan Zulqa'dah kan. Kalau kita nabungnya mulai bulan Zulhijjah nanti ya ngeluarin zakatnya bulan Zulhijjah karena haul dia setahun kan. Itu pun kalau sudah nisab. Sudah nisab seperti itu. Jadi bisa setiap saat kita bisa terima zakat. Bisa terima zakat setiap saat. Jadi bukan hanya per Ramadan yang terkesan kita kayak ambil dadakan. Betul ya? Kan kita kayak ambil dadakan kan? Mestinya nggak harus permanen lah. Iya. Kan memang tadi zakat pun setiap saat bisa diterima. Termasuk profesi kan Pak? Profesi kita setiap bulan kan? Nah, kalau Basnas itu kan dia masuk kantor-kantor tuh Pak. Ya kan kalau kantor itu kan banyak tuh. Ya otomatis ya dipotong sama Basnas tuh kan untuk zakat profesi ini seperti itu. Nah mungkin ada yang belum dipotong sama Basnas, nah kita bisa memfasilitasi zakat profesinya seperti itu. Jadi nggak akan kekurangan lahan ya untuk mendistribusikan banyak gitu. Jadi kegiatan dakwah, tarbiyah, taklim, itu termasuk kalau fisabilillah yang bisa kita ambil dana dari zakat tadi, selain dari infak sedekah gitu ya, seperti itu. Masih banyak yang belum Pak. Silakan. Oh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari saya, ya. Dari Ustaz kaitannya dengan badan usaha. Misalkan saya memiliki badan usaha, apakah saya tetap keluarkan zakat atau bagaimana? Satu sisi badan usaha itu misalkan pengurusnya saya keluarkan zakat untuk badan usaha sendiri, apakah masih tetap mengeluarkan zakat? Iya. Dan yang kedua, seperti halnya di Yayasan Ahmad di sini, ini kan menerima zakat dan sebagainya. Apakah secara terpisah yayasan sendiri juga perlu mengeluarkan jasa? Itu yang saya tanyakan Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam. Jadi yang mengeluarkan zakat itu selain tadi ya Pak, zakat fitrah, ada zakat tijarah. Tijarah itu perniagaan. Kemudian ada mujaroah. Mujaroah itu pertanian. Juga ada zakat peternakan, ada rikas, ya, ada juga warik atau profesi. Nah, kalau badan usaha termasuk perniagaan, tijarah, berarti memang harus zakat. Kalau dia termasuk tijarah, perniagaan ya Pak. Termasuk itu. Dia harus seperti kalau gampangnya kalau di sini kan seperti usaha dagang, jelas itu usaha dagang gitu ya, usaha dagang. Nah, kan termasuk tijarah kan Pak? Tijarah itu perniagaan. Nah, dia harus mengeluarkan zakat. Dari barang-barang yang masih memang aset yang bisa dijual, tambah dengan keuntungan, tambah dengan tagihan, dikurangi hutang dan nisab, dia wajib mengeluarkan atas nama tijarah tadi, badan tijarah, lembaga perniagaan tadi, harus mengeluarkan seperti itu. Sebagai usaha, bentuk badan usaha tadi. Ya, dari aset yang masih berputar ya Pak, bukan inventaris ya. Kalau inventaris sudah nggak dihitung lagi tuh. Mobil pakai personal, meja misalnya, etalase segala macam. Tapi tadi barang memang sedang dipasarkan lah seperti itu, atau sedang diproduk gitu ya. Nah, itu berarti kan itu aset yang namanya kan. Nah, itu yang masih berputar. Nah, itu. Jadi tetap dia harus mengeluarkan.
Itu dia harus mengeluarkan atas nama tijaroh tadi, perniagaan, atas nama perniagaan. Jadi sarhus perniagaan seperti itu. Kalau memang sudah nisab, ya, dan sudah jatuh haul. Nisabnya itu emas 85 gram. Nah, kemudian haul itu berarti satu tahun. Itu. Jadi dia harus ngeluarin seperti itu. Nah, makanya biasanya dari Basnas itu termasuk dia menyediakan tenaga ahli untuk mengaudit kalau memang dia perlu audit seperti itu, biasa dengan secara gratis. Termasuk dari apa? Dompet Afar, Ruplika, PKPU, ya biasanya itu siap untuk membantu itu Pak, untuk menghitung. Kalau memang kita masih ada kesulitan, itu ya. Ya. Jadi kalau bentuknya apa? Lembaga usaha seperti itu, lembaga usaha seperti itu. Jadi harus dikeluarkan. Ya kalau rugi ya tidak kan tadi harus apa? Harus nisab ya, rugi itu berarti dia di bawah nisab ya Pak, di bawah nisab. Iya kalau rugi emang enggak rugi. Dia harus tadi aset yang ada ditambah dengan keuntungan, ditambah dengan tagihan yang mungkin masih bisa kembali tagihannya Pak, diambil dengan hutang. Seperti itu. Kalau rugi ya enggak rugi. Iya, memang Masya Allah ya. Ada aja rugi tambahan yang cerita sama saya memang rugi ada. Itu ya namanya juga rugi. Nah, yayasan kan bukan, kalau yayasan itu memang juga dia adalah di situ ada anak perusahaan misalnya gitu ya, dia ada usaha misalnya. Yayasan itu dia punya semacam kantin misalnya atau apa gitu ya, koperasi misalnya gitu seperti itu. Ya kan, berarti kan usaha, nah ada badan usaha kan seperti itu. Nah, yang kalau misalnya seperti itu, tapi bukan karena yayasan ya Pak, berarti kan atas nama usaha tadi kan, bukan atas nama usaha tadi seperti itu. Atau sebenarnya kita sebagai amilin, tapi ternyata kita juga kaya, tetap aja zakat kan Pak, gitu kan? Walaupun amil termasuk orang yang berhak mendapatkan zakat, ya kan? Amil termasuk kan, walaupun dia kaya, tapi dia berhak juga mendapatkan. Tapi kalau dia memang punya harta juga wajib zakat juga seperti itu. Dimasuknya apa? Ketijarah tadi ya, perniagaan itu. Satu lagi silakan. Waalaikumsalam. Tadi kan proses sampaikan itu kalau bisa masjid itu harus jemput. Jemput. Makanya apakah pengelola masjid ini mempunyai syarat tertentu atau memang untuk mungkin untuk zakat yang ada di lingkungan kita? Iya. Jadi otomatis kalau kita sudah menyatakan diri sebagai apa namanya amil zakat, ya berarti ya semua tugasnya ada itu termasuk. Yang mungut juga, nunggu juga, membagikan juga seperti itu otomatis. Itu. Jadi kita mungut itu kan sifatnya apa? Membantu sebenarnya kan, membantu mereka yang sibuk, membantu mereka yang lupa, yang teringatkan karena kita datang seperti itu. Jadi nggak ada ukuran kita ini pantas nggak pantas gitu ya Pak, atau saya nggak syarat. Tapi memang ya kalau kita sebagai amil otomatis perintah utama amil lah khut tadi kan Pak, mungut, ya sebenarnya mungut. Kalau amil itu harus mungut. Apakah harus ada izin legalitas atau kita langsung aja ke masyarakat untuk menzakat? Iya, kalau kita misalnya sebuah masjid, di masjid itu pasti di situ ada bendahara. Bendahara itu kan amilin kan, maliyah namanya Pak, otomatis dia punya wewenang, ya bisa seperti itu. Nah, untuk warganya ya Pak, untuk warganya. Tapi memang idealnya masjid itu juga kita punya apa namanya legalitas gitu ya. Paling nggak kita menginduk, Pak, menginduk. Biar kita juga apa namanya jalannya lebih lancar ya, jalannya lebih enak gitu ya, seperti itu. Jadi usahakan karena kita ini juga apa nggak hanya ngurusin zakat fitrah doang, tapi zakat-zakat yang lain sebaiknya memang kita sudah apa ada legalitasnya. Karena zakat itu penerimaannya bisa setiap hari juga bisa, di setiap hari, ya kan? Beli zakat profesi itu kan Pak, setiap saat kan, seperti itu. Jadi jangan biar nggak terkesan apa amil-amil musiman yang adanya hanya atau kegiatan per Ramadan saja. Nah, mestinya kita sudah idealnya menginduk gitu ya, menginduk. Dan itu lebih enak langkah kita ya, kalau kita sudah punya legalitas. Nah ini harus tempuh, ya, harus tempuh seperti itu. Gitu ya Pak. Jadi idealnya seperti itu. Gitu. Walaupun apa tadi, kalaupun kita belum punya legalitas, tapi kalau kita menyatakan di sebagai apa tadi amilin, ya, walaupun sifatnya siman, kita sudah berhak juga memungut tadi, memungut seperti itu.
gitu ya. Masih ada Pak Jakarjo? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, kalau itu kan ada 8 asnaf. Abun asnaf ya. Itu semua zakat atau zakat tertentu? Yang 8 itu. Iya. Kedua, apakah kita semuanya kita salurkan? Misalnya kita ingin zakat nih dapat sekian. Apakah harus ke semua asnaf atau boleh memilih prioritas itu? Misalnya kita pendidikan seperti itu, atau bisa nilai, ataukah harus semua dapat bagian? Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk pembangunan itu masuk bisa pindah, bangun misalnya masjid atau sekolah itu bisa masuk bisa pindah Ya. Kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi 8 asram itu Pak harus ada alokasinya semua tadi ya. Harus ada semua. Maka termasuk ada rikop tadi Pak untuk memberikan perbudakan walaupun budak nggak ada, harus tetap alokasinya ada. Walaupun persentasenya nggak sebanyak fuqara, masakin seperti itu kan, atau fisabilillah, jadi tetap harus ada semua itu. Harus ada semua, termasuk untuk mu'alaf. Jangan dipikirkan nggak pernah ada mu'alaf kemudian nggak ada alokasi dananya, harus ada sisihkan. Walaupun mungkin hanya sekian persen dari yang ada. Jadi suatu saat nanti ada, nah sudah punya dana tadi. Jadi 8 asnaf itu Pak, harus ada semuanya 8 asnaf itu. Hanya presentasinya beda-beda. Nah di sini mungkin lebih banyak fuqara masakin. Kedua apa? Fisabilillah. Itu ya fisabilillah kan Pak. Nah kemudian tadi pertanyaan bagus, bagaimana kalau dari uang zakat mal tadi untuk fisabilillah itu masjid bukan fisabilillah. Fisabilillah itu nama orang Pak, itu person. Orang yang melakukan aktivitas fisabilillah. Makanya untuk masjid itu adalah dananya bukan dari zakat tapi dari sedekahun jariyatun, dari sedekah jariyah, bukan dari zakat. Di sedekahun jariyatun sedekah. Ya, bukan dari zakat. Zakat itu semuanya bentuknya person orang semua tuh Pak. Ya kan fuqara orang, masakinnya orang, amilnya orang, gorimin juga orang. Nah, gorimin termasuk tadi belum sebut. Apa gorimin tuh Pak? Nah, orang punya utang. Nah, dialokasikan juga Pak. Itu. Untuk orang gorimin, untuk ukuran gorimin itu di sini orang yang berhutang untuk kebutuhan primer ya Pak, untuk kebutuhan makan misalnya, atau biaya pendidikan, atau mungkin biaya sakit ya Pak, termasuk. Jadi bukan utang mobil, bukan motor, bukan, itu bukan gorimin itu ya. Bukan itu, bukan ya itu apa? Pak. Jadi bukan itu ya. Jadi itu semua bentuknya person ya per orang, termasuk ibnu sabil, fisabilillah. Jadi bentuknya orang fisabilillah, orang yang terjena. Sebenarnya Pak, bapak-bapak ini yang ngurusin yayasan, yang ngurusin masjid juga fisabilillah juga gitu kan. Fisabilillah kan fisabilillah. Emang dapat gaji? Dapat gaji nggak Pak? Kan fisabilillah kan? Iya kan? Fisabilillah di jalan Allah kan Pak? Kan di jalan apa? Iya. Yang ngurusin yayasan, yang ngurusin itu fisabilillah semua. Fisabilillah kan? Oh ya, kan fisabilillah kan sebenarnya. Fisabilillah kan? Fisabilillah. Hanya mungkin tadi ada skala prioritas fisabilillah yang fuqara gitu kan. Termasuk amilin. Amilin itu kan nggak harus orang miskin, tapi karena diamilin walaupun dia kaya dapat juga kan Pak. Amilin kan disebut di situ amilin. Dia orang kaya raya tapi diambil, ada hak untuk dapat di situ. Oh dia kan kaya, hak amilin, bukan hak fuqara, bukan, ya kan? Amilin kaya raya pun dia dapat. Itu. Nah, seperti itu, hak amilin, gitu kan? Makanya kalau dibahasnya situ, amilin itu dapatnya gaji itu, ya kan? Itu 1% itu Pak. Nah, seperti itu, amilin gitu ya. Jadi alokasi dana itu Pak Jekar itu harus ada alokasi dana itu semua. Jadi makanya di Malia itu di benda tetap selalu ada ya ada dana karena tadi yang disihkan diantaranya ada rikop tadi ya, ada mu'alaf atau untuk gorimi selalu ada seperti itu. Walaupun tadi presentasinya nggak sebanyak untuk fuqara masing itu fisabilillah seperti itu. Ya. Cukup ya. Alhamdulillah para jamaah ikhwan akhwat semua pastinya belum puas dan sangat nggak puas dengan ini. Dan saya harap kalau nggak puas harus terus bertanya kepada yang lain gitu ya. Jadi jangan puas dengan ini ya, pastinya memang nggak puas. Demikian maaf dari saya atas segala khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.